Renungan Harian Hari Kamis 17 Februari 2022. Engkau adalah Mesias. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pengalaman kita mengenal orang mungkin bisa kita dapatkan dari apa yang dikatakan orang tentang orang yang kita kenal itu. Jadi kita dapat informasi dari orang-orang yang mengenal, mengetahui tentang siapakah orang yang kita kenal itu. Namun kita akan baru sungguh mengenal kalau kita berjumpa secara pribadi dan juga bergaul, sehingga kita semakin mengenal dan semakin juga dekat, dan semakin juga kemudian tentu akan bisa mampu saling mengasihi. Namun perkenalan pribadi bukanlah pengenalan yang langsung kemudian kita mengenal secara keseluruhan pribadi orang, karena pada dasarnya kita semua ini manusia yang memiliki juga misteri. Kadang-kadang ada bagian yang belum kita kenal sungguh-sungguh. Nah, lewat pengalaman berjumpa atau kemudian bergaul, kita akan menjadi semakin mengenal secara mendalam dan menjadi kemudian saling percaya, saling menerima, saling mengandalkan, dan kemudian relasi mendalam akhirnya terbangun. Dan memang tentu dalam pengenalan itu ada proses, kemudian keterbukaan dan juga penerimaan serta kepedulian satu sama lain, sehingga relasi menjadi kuat. Nah, setelah beberapa saat bersama Yesus, para murid ditanya oleh Yesus sendiri sejauh mana mereka mengenalnya. Pertama-tama mereka ditanya menurut banyak orang, siapakah aku ini? Dan mereka memberikan banyak jawaban yang berbeda-beda menurut kata orang yang mereka dengar. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada lain lagi yang mengatakan Elia, dan ada yang mengatakan salah seorang nabi. Tentu pengenalan orang-orang ini berdasarkan apa yang mereka lihat dan berdasarkan pengalaman mereka sendiri, bahwa Yesus banyak membuat tanda, banyak membuat mujizat seperti para nabi, dan juga mewartakan pertobatan seperti Yohanes. Dan kita juga bisa mengenal Yesus, tetapi tentu kita belum sungguh juga mengenal. Dan akhirnya Yesus bertanya kepada murid secara pribadi, kepada para muridnya yang sudah menyertainya, yang sudah mengenal dekat dengannya. Yesus bertanya, nah sekarang menurut kamu siapakah aku ini? Petrus mewakili para murid menjawab, engkau adalah Mesias. Jawaban Petrus ini tentu juga masih mengandung misteri, karena bisa juga dimengerti Petrus itu mengenal Yesus sebagai Mesias. Mungkin Mesias yang ia pikir dan juga orang-orang para murid pikir belum apa yang Tuhan sebenarnya maksudkan. Memang jawaban Petrus ini ada kebenarannya juga, tetapi belum sungguh mungkin dimengerti dan dipahami oleh para murid yang lain dan juga Petrus sendiri. Karena itu Yesus masih melarang mereka untuk memberitahukan kepada banyak orang bahwa dia adalah Mesias. Yesus tidak mau orang-orang mengenal dia hanya sebagai Mesias yang mereka pahami, Mesias politis mungkin yang seperti mereka harapkan, yang akan membawa kemerdekaan bangsa mereka dari belenggu penjajahan. Karena itu Yesus memberikan penjelasan kepada para muridnya bahwa dia adalah Mesias yang menderita. Dia berkata,
anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Nah, inilah yang dikatakan oleh Yesus, Mesias yang sesungguhnya adalah Mesias yang menanggung penderitaan, yang harus mati, namun akan bangkit untuk memuliakan manusia, untuk menebus manusia. Nah, Petrus terbukti memang belum sungguh memahami Yesus sebagai Mesias yang menderita ini. Karena itu, ia sambil menarik Yesus, menegur Yesus karena mengajarkan demikian. Namun justru Yesus memarahi Petrus kembali karena Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Bahwa Allah memang menghendaki hanya dengan penderitaan dan kebangkitan Bapa dan kebangkitan Tuhanlah, kebangkitan anak manusia, Sang Mesiaslah manusia diselamatkan. Dan ini belum dimengerti, belum dipahami. Karena itu Yesus meminta mereka untuk tidak memberitahukan kepada banyak orang. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mengenal Yesus memang membutuhkan juga anugerah dan juga membutuhkan sikap kerendahan hati dan keterbukaan kita. Kita harus berani juga melepaskan apa yang kita pikirkan untuk dapat memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui Yesus ini. Yesus, Sang Mesias yang diurapi, datang untuk menyelamatkan manusia melalui penderitaan, wafat, dan kebangkitannya. Dan pengenalan ini kita juga perlu terus-menerus melepaskan pemahaman-pemahaman kita tentang Tuhan yang menurut pemikiran kita. Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang ingin membebaskan manusia, membebaskan kita dari penderitaan, bukan dengan melenyapkan penderitaan, tetapi justru Dia memeluk penderitaan itu, mengalami penderitaan itu sendiri, agar Ia dapat menebus dosa-dosa manusia yang mengakibatkan manusia menderita. Karena itu, mengenal Tuhan yang menderita ini menjadi penting juga bagi penghayatan hidup kita, di dalam perjalanan kita untuk melewati hidup yang memang dipenuhi dengan penderitaan. Dan kita menyatukan tentu penderitaan kita dengan penderitaan Tuhan, agar kita juga mengalami penebusan Tuhan, agar dosa-dosa kita pun diampuninya. Tuhan memberkati.